Hari 3 malam, Darel menginap di rumah mertuanya. Lebih tepatnya di kamar Meira. Keberadaan lelaki itu di sana bagaikan orang asing, dan hanya sekadar tamu, bukan keluarga. Meski Meira tetap melayaninya dengan baik, dia tetap merasa seperti orang asing. Malam itu, Meira membuka pintu kamarnya perlahan. Memang agak sedikit repot, dia harus bolak-balik dari kamar Laras, dan kembali ke kamarnya hanya untuk mengambil sesuatu, kebutuhannya. Terlihat Darel sedang berbaring, langsung duduk untuk menyambut kedatangan istrinya dengan senang hati. Senyumnya mengembang sempurna. Meira hanya meliriknya sekilas tanpa membalas senyum. "Kamu tidur di sini?" Dengan penuh harap, Darel bertanya. Semoga malam ini ada setitik harapan cerah agar mereka bisa tidur bersama untuk sekadar mengobrol, melepas rindu dengan mencoba merajut kembali asmara yang sempat memudar. "Enggak, cuma ambil minyak kayu putih." Meira menepuk-nepuk bahunya sendiri. Tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Bagaimana tidak, demi menghindari Darel, dia rela tidur di lantai walau hanya beralaskan ambal. "Oh, aku kira." Darel kecewa. Lelaki itu melirik jam dinding, hampir tengah malam. "Kamu sakit?" Lelak itu melihat istrinya mengambil selimut yang cukup tebal, dari dalam lemari. "Enggak, ini buat alas tidur. Cuma pakai ambal, badanku sakit." Harusnya Meira tak perlu sejujur ini. Tapi, entah kenapa malah dilakukannya, berharap Darel perhatian. Besok Meira berniat membeli kasur dan tempat tidur lain, agar nasibnya tak seperti ini. Tubuhnya serasa remuk. "Ya ampun, segitunya kamu relakan badanmu sakit-sakit, demi menjauhiku." Meira menghela napas dalam, "Aku masih belum bisa." Tegasnya. Dia sudah berdiri di ambang pintu sambil memeluk selimut. "Mau kemana? Biar aku aja yang tidur di luar, sofa atau di karpet depan TV. Kamu di sini aja." Lelaki itu segera berdiri, ingin keluar dari kamar. Meira langsung menghadang, "Nggak usah mas. Aku aman di kamar Laras. Kamu di sini aja." "Bu." Belum sempat Darel keluar Meira sudah menutup pintu dan kabur ke kamar sebelah. "Laras." Sentak Meira. Gadis belia yang sedang asyik telponan dengan gebetannya itu pun menoleh, "Apa mbak? Nanti aja telponannya. Sekarang, pijitin mbak." Titah Meira sambil menggelar selimut tebal yang tadi diambilnya, agar alas tidurnya lebih nyaman. "Duh mbak, aku lagi telponan." Keluh Laras, tidak peduli dia kembali memakai earphone-nya dan lanjut mengobrol. "Ayolah, sebentar doang. Punggung mbak sakit banget nih." Meira menggoyangkan bahu Laras yang saat itu sedang telungkup. "Besok mbak kasih uang jajan yang banyak. Udah dulu ya, aku ngantuk banget. Kamu tidur juga Gih. Good night." Laras langsung memutus panggilan dengan lawan bicaranya. Tentu saja karena dia baru mendengar kata uang jajan yang banyak dari sang kakak. "Sini mbak." Dia menuntun Meira untuk duduk di tepi ranjang, dan siap mengerahkan tenaganya untuk memijat Meira. "Dasar adik matre." Gerutu Meira. "Nggak ada yang gratis di dunia ini, mbak." Laras cekikian, sambil menuangkan minyak kayu putih ke telapak tangannya. "Lagian mbak sih, sok jual mahal. Rela sakit badan demi nggak mau tidur bareng suaminya. Nggak boleh diabaikan lama-lama loh mbak, nanti masnya diambil orang, gimana?" "Anak kecil, kamu tahu apa? Jangan sok menasihati." Meira mendengkus kesal. Anak remaja 16 tahun tahu apa soal pahitnya rumah tangga yang dia alami. Tok tok tok. Ceklak. Tanpa menunggu mereka menjawab. Sosok wanita yang sangat mereka sayangi, muncul di balik pintu. "Mei, setelah selesai dipijat Laras, kamu balik ke kamarmu." Titah Bu Arum. "Enggak," sahut Meira. "Ibu bilang kamu masuk kamar, ya masuk kamar. Kamu saat ini lagi di rumah ibu, harus ikut aturan ibu. Kalau nggak mau, silakan pergi dari sini atau balik ke rumah mertuamu." Titah Bu Arum dengan nada tinggi. Sudah dari malam kemarin-kemarin, dia meminta anaknya untuk kembali ke kamar sendiri. Menurutnya, tidak baik marah berlama-lama. Apalagi suaminya diabaikan setiap malam.
Meski sedikit fatal, tapi menurutnya, kesalahan sang menantu masih bisa dimaafkan. Meira berdecak, dia langsung berdiri dan menurunkan kaosnya untuk menutup punggungnya yang sedang dibalur minyak kayu putih oleh Laras. Daripada diusir ibu, lebih baik dia menurut. Meira menggulung kembali ambal dan selimut tebal yang sudah dibentangnya di lantai. Udah jadi istri durhaka, mau jadi anak durhaka juga. Ancam wanita parubaya itu saat melihat wajah merengut sang anak. Meira diam, tidak menjawab apapun. Dia berjalan melewati ibunya sambil memeluk selimut. Masuk ke kamarnya, dia tak melihat Darel di sana. Kemana dia malam-malam begini? Sudahlah, Meira mengabaikan. Bukannya lebih baik jika Darel tidak ada di kamar. Dia bisa bebas. Malam ini dingin, selain udara di desa yang memang cenderung dingin jika malam hari, mungkin karena cuaca juga mempengaruhinya. Sore tadi hujan deras. Meira meraih setelan piyama lengan panjang dari dalam lemari. Berniat mengganti pakaian tidurnya. Tanpa mengunci pintu, dengan santainya dia melepaskan kaosnya melalui kepalanya, juga melepas celana pendek yang sedang dikenakannya. Tinggallah setelan dalaman berwarna ungu muda yang masih melekat di tubuhnya. Darel yang baru selesai dari kamar mandi, langsung masuk ke kamar, tanpa mengetahui ada istrinya di sana hingga dia bisa menyaksikan pemandangan indah yang cukup dirindukannya itu. Matanya tak berkedip, meski sudah sering melihat sebelumnya, tapi kali ini benar-benar membuatnya bahagia dan tanpa sadar mengulum senyum. Heh, ngintip ya! Teriak Meira, menyadari kebodohannya yang lupa mengunci pintu. Cepat-cepat Meira mengenakan celana panjang dan piyamanya. Nggak sengaja. Memangnya, ada larangan. Lihat tubuh istri sendiri. Darel tertawa puas. Meira tidak peduli, dia membuka gulungan rambutnya, menggerai rambut panjangnya. Hal yang biasa dia lakukan sebelum tidur. Saat akan kembali membentang karpet di sana, tubuhnya ditarik paksa oleh Darel, menggunakan kedua lengannya. Tidur di sini, aku peluk. Cuacanya mendukung. Kita sama-sama butuh kehangatan, kan? Darel berbaring, bersama dengan tubuh Meira yang sedang didekapnya. Sempit di sini, tahu sempit enggak? Protes Meira ketus, sambil meronta-ronta minta dilepas. Itu kan yang asyik. Kita bisa berdekatan, tak berjarak, bukannya tiap malam kita begini. Lelaki itu masih mencoba merayu istrinya dengan berbagai cara dan kata. Tapi itu dulu. Sahut Meira. Kita bisa lakukan itu lagi, kayak dulu. Bisiknya tepat di telinga Meira. Sesekali mencuri kecupan di tengkuk Meira hingga wanita itu kesusahan menahan geli. Terserah kamu aja lah mas. Meira akhirnya menyerah. Sepertinya 3 hari sudah cukup baginya untuk merelakan tubuhnya sakit karena harus tidur di lantai. Merasa Meira sudah menyerah, lelaki itu tersenyum lebar tanpa diketahui istrinya. Dia mengambil kesempatan sebaik mungkin untuk menghirup aroma tubuh yang dia rindukan itu. Tanpa sungkan, meletakkan dagunya di puncak kepala Meira. Untuk malam ini, begini saja sudah lebih dari cukup. Tidak berharap lebih, sebab dia sadar diri akan posisinya saat ini. Meira pasti butuh waktu untuk memulai semuanya seperti dulu. Setelah sekian lama, baru kali ini Meira bisa kembali tidur nyenyak. Dia sama sekali tidak menyangka, jika kembali berada di dalam pelukan lelaki itu, benar-benar membuatnya tenang. Malam tadi, tak ada lagi penolakan dari Meira. Entah dia terbuai dengan empuknya kasur, atau memang ada faktor lain yang mengakibatnya dirinya bertahan tidur berdua dengan lelaki itu. Aku udah siapkan sarapan, Mas. Kalau kamu mau makan, langsung ke belakang aja. Titah Meira, sambil meraih sweternya yang dia gantung di belakang pintu. Makan bareng, nggak mau makan sendiri. Tolak lelaki itu. Aku udah makan tadi setelah masak. Ya ampun Mei, tega banget kamu nggak nungguin aku. Aku lapar, kamu bangunnya kelamaan. Meira menyemprotkan parfum di beberapa titik tubuhnya. Sekarang mau kemana? Darel merasa perlu bertanya, sebab Meira terlihat sedang mempersiapkan diri. Mau ke pasar. Belanja, sahut Meira tanpa menoleh.
Memang masih tidak seperti sebelumnya, dan belum seperti yang seharusnya. Tapi, setidaknya kini mereka sudah banyak mengobrol dan tak lagi saling diam. Meira sudah mulai mengeluarkan suaranya tanpa harus Darel mengajaknya duluan berbicara. Aku ikut ya. Aku jalan kaki, Mas. Motor dipakai Laras ke sekolah. Meira mencibir, mana mungkin lelaki itu mau repot-repot ikut, apalagi jalan kaki. Mustahil. Nggak masalah, sekalian olahraga pagi, selagi matahari belum meninggi. Meira salah sangka, lelaki itu sepertinya justru terlihat senang dan cukup bersemangat. Kamu belum mandi, aku buru-buru. Meira masih bersikeras mencari alasan agar lelaki itu tak ikut dengannya. Sejak kapan orang mau olahraga malah mandi? Meira melongo. Rasanya dia benar-benar sudah kehabisan alasan. Pada akhirnya, dia meraih ponsel dan dompetnya dari atas meja rias. Terserah kamu, Mas. Jangan mengeluh nanti. Pasarnya lumayan jauh. Tegas Meira. Gimana kalau hal itu justru balik ke kamu? Maksudnya, nanti kamu yang capek, dan malah minta aku gendong, ucap lelaki itu penuh percaya diri. Meira cemberut, oh, itu nggak mungkin terjadi. Mas nggak perlu repot-repot memikirkannya. Wanita itu mengambil langkah keluar kamar. Darel mengambil ponselnya, dan segera menyusul istrinya. Selain ingin menikmati udara segar desa di pagi hari, dia juga ingin menjadikan momen ini sebagai kebersamaan mereka untuk memulai kembali hubungan yang sempat berada di ujung tanduk. Langkah demi langkah, mereka berjalan. Kedua tangan Meira sibuk memegang dompet dan ponsel. Padahal, Darel sedari tadi mencari kesempatan untuk bisa meraih tangan wanita itu untuk digandeng. Tak bisa dipungkiri, baru beberapa langkah lelaki itu keluar dari pagar rumah, dia sudah berhasil mengalihkan perhatian warga sekitar yang melintas, terutama cewek-cewek belia seumuran Laras. Seakan menatapnya tanpa berkedip. Seperti kedatangan artis dari kota. Wah, Mbak Mei udah lama nggak kelihatan, sekalinya pulang, bareng suami, sapa salah satu tetangga yang juga merupakan kaum Hawa. Iya Tante Jessie, alhamdulillah ada waktu untuk pulang, sahut Meira tak kalah ramah. Ganteng ya suaminya, nemu di mana, Mbak? Ajarin Tante dong. Dengan genitnya wanita yang bisa Meira panggil Tante Jessie itu mengedipkan sebelah mata pada Darel. Meira sudah tak heran lagi, Tante Jessie sudah janda 3 kali, dan kini sedang mencari mangsa lagi. Meira sekretaris saya Bu, sahut Darel. Saya jatuh cinta pada Meira saat pandangan pertama, jelas Darel. Tanpa ragu, mengambil kesempatan untuk merangkul bahu Meira. Mau tidak mau, Meira membiarkan itu. Agar tetap terlihat harmonis. Wah Mbak Mei beruntung banget ya. Udah ganteng, bos lagi. Wanita parubaya itu cekikikan. Meira hanya tersenyum tipis menanggapi. Saya yang beruntung dapat Meira, Bu. Tegas Darel. Dijaga baik-baik Mbak, kalau udah bosan, sini hibahkan ke Tante, ucapnya lagi. Meski terdengar bercanda. Tapi wanita itu serius dengan ucapannya. Usianya memang sudah melewati kepala 4. Tapi, jangan ditanya seleranya adalah para lelaki muda, tampan yang bisa dia dapatkan dengan uangnya. Haha. Iya Tante, nanti saya hibahkan kalau udah nggak pakai lagi, sahut Meira membalas dengan candaan. Saat mengucapkan itu, Meira yang menggandeng lengan Darel dengan cukup erat. Seakan menyatakan kalau lelaki ini tak akan pernah dia hibahkan kepada siapapun. Meira mengambil langkah cepat untuk segera melewati kediaman si Tante Genit. Setelah memastikan si Tante Genit tak lagi terlihat, dia segera melepas cengkeraman tangannya dari lengan Darel. Yakin dilepas? Tanya lelaki itu, saat istrinya berjalan cepat mendahuluinya. Emang kenapa? Tanya Meira sewot. Nanti ada tante-tante lain yang naksir aku, gimana? Atau ABG-ABG gemes yang dari tadi ngelihatin aku sampai bawa motornya hampir oleng. Darel tertawa puas. Meira mencibir, tidak, dia tidak akan terpengaruh dan tidak akan kembali menggandeng lelaki itu. Pede sekali jadi manusia. Meira berdecak kesal.
Jam 7 pagi, udara masih sangat segar di sana. Meira sangat menikmati kesehariannya selama di sini. Meski sejak bertengkar dan berpisah sementara dari suaminya, dia harus tahan dengan segala omelan dan petuah sang ibu tentang rumah tangga. Tentang bagaimana menyikapi masalah. Meira selalu ingat kata mata ibunya. Jadikan ini pelajaran untuk menguatkan hubungan kalian. Mulai lagi dari awal dengan membuka lembaran baru, anggap aja kalian PDKT dan pacaran lagi, tapi halal. Meira terus berjalan, sampai melupakan seseorang di belakangnya, yang sedang sibuk merekam video dari ponselnya. Darrell sedang merekam istrinya yang sedang berjalan, sesekali kamera ponselnya dia arahkan ke kanan dan kiri yang menampilkan pemandangan hijau menyegarkan mata. Merasa diabaikan istrinya, Darrell merampas dompet dan ponsel yang sedang digenggam istrinya hingga wanita itu kaget, dan refleks memukul Darrell. Ku pikir copet. Gelak tawa lelaki itu terdengar jelas di telinga Meira. Mana ada copet seganteng aku. Lagi-lagi, narsisnya muncul. Meira hanya menggedikkan bahunya tak terlalu menanggapi, sampai akhirnya satu tangannya digenggam cukup erat oleh Darrell. Bahaya, cewek cantik jalan sendirian. Banyak buaya. Mungkin, jika orang-orang yang sedang melintas menyaksikan mereka, pasti akan berpikir bahwa mereka sangatlah mesra dan romantis. Padahal, tidak demikian. Kita mulai dari awal ya. Anggap aja aku lagi naksir kamu, dan sedang berusaha mati-matian mendekati kamu, supaya bisa dapatin hati kamu. Oke. Ada ya orang lagi pendekatan langsung pegangan tangan, rangkul-rangkul. Nggak sopan. Ya beda dong, kita pendekatannya halal. Mau kamu langsung aku seret ke kamar dan tindih di atas tempat tidur juga sah-sah aja, kan? Pikirannya bisa langsung ke sana, heran. Maklumin dong, udah lama enggak. Kangen banget dengar suara manja kamu waktu. Diam. Titah Meira.